Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Farihayati, SPD, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Pekuncen, Dinas Kabupaten Banyumas, akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Farihayati, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas dari SMP Negeri 1 Pekuncen. Di siang hari ini, saya berada di ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pekuncen bersama Bapak Slamet Riyadi, SPD. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sesi wawancara terkait modul 3.1 tentang rujukan moral dan dilema etika. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Indah. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Maaf Bapak, di sini saya akan meminta waktunya sebentar untuk melaksanakan wawancara terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak. Ya, siap. Ada beberapa pertanyaan Bapak di sini yang akan saya sampaikan. Maaf Bapak, di sini menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Oke. Mbak Indah, cara saya selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pekuncen mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika atau rujukan moral. Saya itu melibatkan beberapa pihak. Satu, jelas PK, karena guru bimbingan konseling itu adalah ujung tombak untuk penanganan kasus. Yang kedua adalah dari wali kelas yang kedua. Tingkatan yang ketiga bisa beranjak pada urusan kesiswaan. Sejauh mana pengamatan mereka terhadap kasus-kasus itu. Yang ketiga itu adalah dengan guru mapel yang terkait kasus. Dan terakhir baru ke siswa. Itu Mbak, salam identifikasinya. Urutannya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hari ini kita harus berpihak pada siswa, Mbak. Praduga tak bersalah pada siswa yang terkait kasus terkait dilema etika itu atau rujukan moral, tetap jargon kurikulum merdeka agar kita itu menghamba anak tetap dijalankan. Dimana kita seorang guru harus menghamba kepada anak apabila anak itu berperilaku yang positif. Tapi kalau negatif berbeda. Tapi tetap kedepankan praduga tak bersalah. Begitu Mbak caranya. Begitu Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan selama ini jelas yang pertama adalah identifikasi masalah, identifikasi kasus. Yang kedua setelah identifikasi kasus kemudian menjalin kolaborasi. Tadi ada guru BK, wali kelas, ada unsur urusan kesiswaan, ada guru mapel. Tadi yang ketiga adalah kolaborasi. Yang ketiga mencari bukti dukung. Bisa berupa video, bisa berupa foto, bisa berupa jejak digital. Baru setelah itu kita bisa memutuskan dengan dasar itu anak ini berkasus salah atau benar dan diberi sanksi apa sesuai aturan sekolah. Begitu Mbak. Selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya Mbak ya, itu adalah yang pertama kekuatan internal sekolah, kolaborasi. Yang kedua adalah keterbukaan. Nah ini faktor keterbukaan. Kemudian yang ketiga didukung bukti fisik yang kuat. Nah itu aja yang paling efektif yang selama ini saya lakukan. Insya Allah dari 3 hal ini nanti kita bisa memutuskan secara bijak. Begitu Mbak. Terima kasih. Selanjutnya di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebenarnya
bukan dari internal sekolah, eksternal, yaitu orang tua yang biasanya menganggap apa yang dilakukan anak itu benar, karena mereka setaunya bahwa anak di rumah itu sangat baik, menjadi anak yang alim, rajin sholat, teratur pakai HP-nya, tapi mereka lupa di luar seperti apa. Nah, itu tantangannya, jadi harus menyelesaikan dan membuktikan bahwa kasus itu pada anaknya, pada orang tua. Cara yang paling tepat itu adalah dengan bukti fisik yang berupa jejak digital, foto, video, atau bukti fisik yang lain yang mendukung, sehingga nanti pada ujung-ujungnya orang tua itu akan menyesal dengan pemahamannya yang selama ini yang salah. Gitu Mbak? Gitu Pak, terima kasih. Selanjutnya, menurut Bapak juga, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau juga di sini apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau juga bisa juga bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak itu jalankan? Oh, tergantung kasusnya Mbak. Kalau kasus ringan dan saya tidak pernah menjadwalkan, semakin cepat diselesaikan semakin baik, itu prinsipnya. Kemudian tidak ada penjadwalan, tergantung kasusnya. Kalau kasus ringan sehari selesai, kalau tidak butuh berjam-jam selesai. Tapi kalau kasus mungkin sedang menuju ke berat, itu bisa berhari-hari. Karena itu harus berkonsultasikan, minta saran sana, minta saran sini. Jadi kami tidak melaksanakan penjadwalan khusus, tergantung kasusnya. Iya. Baik Bapak, di sini adakah seseorang atau mungkin ada faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya jelas ada Mbak. Yang mempermudah saya mengambil keputusan itu biasanya adalah yang pertama dari faktor internal. Dengan keterbukaan dan kolaborasi internal guru di dalam sekolah, itu akan mempermudah saya dengan mengambil keputusan tepat. Dengan kekompakan yang ada, maka identifikasi terlampaui, kolaborasi bisa, kemudian bersama-sama sengkuyung untuk memiliki kekuatan bagaimana menyelesaikan masalah. Itu Mbak yang menjadikan saya itu mudah melaksanakan pengambilan keputusan. Satu lagi Bapak, pertanyaan ini dari semua yang sudah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak juga untuk mengambil keputusan di pengalaman atau pelajaran yang saya petik selama ini adalah bahwa satu, kekuatan internal sekolah itu harus dikedepankan. Sehingga dua, kolaboratif. Ketiga, keterbukaan antar semua pihak. Itu Mbak. Terus yang berikutnya pelajaran saya petik bahwa suatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Allah yang membuat masalah, Allah pula yang menyelesaikan. Kita tinggal ngikut saja. Pelajaran ini menjadi membuang kekhawatiran kita bahwa seberat apapun masalah, baik itu terkait siswa, terkait diri pribadi, pasti ada masalah, ada penyelesaian masalah. Gak mungkin masalah itu tidak terselesaikan. Itu pelajaran yang paling penting. Itu Mbak jawabannya. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak untuk wawancara ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua, juga terutama bagi diri saya Bapak yang masih belajar. Dan dari sesi wawancara ini saya mendapatkan banyak sekali penguatan ilmu dan pengalaman dari Bapak. Terima kasih sekali. Oke, selamat dan sukses menjadi guru penggerak. Semoga menjadi guru yang terus bergerak. Amin. Dan bisa menggerakkan guru-guru yang lain, sehingga kemajuan pendidikan terutama dari semua pendidikan semakin maju bergerak. Demikian Terima kasih Mbak. Bapak. Oke. Terima kasih. Saya mohon pamit Bapak. Ya. Saya selalu Bapak. Amin. Saya pamit jumpa lagi di lain kesempatan. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Arini. Selamat siang Bu Indah. Tumben ini ada apa ya Bu Indah? Ini Bu Arini, bagaimana kabarnya Bu Arini hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, di sini Bu Arini saya mohon waktunya ya untuk wawancara Iya. tugas saya di calon guru penggerak di modul 3.1 itu tentang dilema etika dan rujukan moral. Iya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Arini. Iya, monggo Bu Indah, saya jawab sebisa saya Bu Indah. Oke Bu Arini.
Mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu Arini Iya, mohon Bu. dijelaskan. Menurut Bu Arini, bagaimana sih dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, berdasarkan pengalaman saya ya Bu Indah, untuk Oke. mengetahui jenis kasus itu sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisinya sama-sama benar sebenarnya, ya, tapi kepentingannya bisa bertentangan. Sedangkan kasus bujukan moral, kalau kedua kepentingan tadi salah satunya ada yang melanggar hukum, gitu Oh Bu Indah. begitu Ibu Arini. Terima kasih untuk kedua ya Bu Arini. Menurut Bu Arini, bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Arini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya biasanya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingannya bagaimana, apakah itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kesetiaan, kebenaran atau kejujuran, kemudian termasuk ke dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dan di samping itu juga saya memperhatikan bagaimana dampaknya nanti yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan itu, Bu Indah. Oh seperti itu nih Bu Arini. Selanjutnya Bu Arini, di sini menurut Bu Arini langkah-langkahnya itu seperti apa ya untuk prosedur yang biasa Bu Arini lakukan selama ini? Iya, jadi selama ini dalam pengambilan keputusan itu yang kami lakukan pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan siapa saja, kemudian sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Yang kedua kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga kami nanti melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi, nanti kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini nanti kita tahu faktanya, kita lihat kebenarannya atau kesalahannya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pengambilan keputusan, dan setelah itu kita bisa melakukan refleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai dengan faedah norma dan semua pihak dapat menerimanya. Oke, Bu Arini, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Arini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, suatu kasus dilema etika itu bisa dibilang efektif dalam pengambilan keputusan jika sudah sesuai dengan nilai-nilai dan tentunya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, Bu Indah. Oh, oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Arini alami? Iya, setiap masalah pastinya punya tantangan, ya Bu Indah. Oke. Tantangan yang terbesar biasanya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya untuk mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu kami juga harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang nantinya dapat diterima oleh semua orang. Oh, gitu, baiklah Bu Arini. Ada lagi nih Bu Arini pertanyaannya. Apakah menurut Bu Arini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Arini itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bu Arini jalankan? Iya, di sini kita harus melihat masalahnya bagaimana dulu ya Bu Indah. Misalnya masalahnya ringan dan memerlukan keputusan saat itu juga, tentunya saya juga harus mengambil keputusan pada saat itu juga nih. Okay. Tetapi kalau masalahnya besar atau kompleks, tentunya saya harus menjadwalkan dulu biar keputusannya nanti efektif dan efisien serta bisa diterima oleh semua pihak. Oh, gitu. Selanjutnya, menurut Bu Arini, seseorang atau orang yang membantu Bu Arini dalam pengurusan kasus dilema etika? Iya, Bu Indah, tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita semua guru dalam mengambil, kadang juga yang beberapa guru atau guru BK, wakil kepala sekolah, kadang-kala juga kita melibatkan komite sekolah jika permasalahan ini menyangkut permasalahan orang tua siswa atau itu sendiri, ya. Bahkan kami juga sering meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Dari semua telah disampaikan oleh Bu Arini, pembelajaran apa sih yang dapat Bu Arini petik dari pengalaman yang Bu Arini
mengambil keputusan dilema etika? Iya, pertama dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi itu tentunya kita harus melakukan pemikiran yang matang. Apakah itu termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan dengan segera oleh saya sendiri atau beberapa kasus juga diselesaikan secara kolektif, artinya kita musyawarah dengan teman-teman. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Oke, Bu Arini. Terima kasih banyak Ibu Arini atas kesediaannya Bu Arini Iya, di sama-sama. wawancara ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua, Iya, terutama sama-sama. bagi diri saya sendiri yang masih belajar Bu Arini. Iya Bu Indah, sama-sama. Semoga sukses acaranya.